warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Hairani, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan ke-21. Pada video kali ini akan menampilkan podcast Midmed dengan judul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara. Berikut penjelasannya. Ini adalah foto saya dengan Midmed yang telah dibuat dengan judul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara yang akan saya paparkan pada podcast kali ini. Dengan mengetahui wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang baik, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat mengaplikasikan nilai-nilai bela negara untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan dimulai dari sejumlah pergerakan kebangsaan Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah pergerakan bangsa, yaitu pada tanggal 30 Mei 1968 merupakan awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo oleh perkumpulan anak muda pelajar di Sofia. Dan selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 pertama kali ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkannya Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Setelah kita mengetahui sejarahnya, kita harus tahu apa itu pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertian tersebut sudah disebutkan bahwa ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila, yang merupakan falsafah negara dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang oleh BPUPKI. Selanjutnya yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya lambang-lambang negara sebagai identitas negara Republik Indonesia. Yang pertama ada bendera yaitu Sang Merah Putih. Yang kedua ada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya adalah bahasa persatuan yang ditetapkan yaitu bahasa Indonesia. Setelah mengetahui wawasan kebangsaan, diharapkan seorang ASN mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan kita, Negara Republik Indonesia. Dengan cara selalu memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai prinsip hidup dalam menjalankan pekerjaan. Sejarah bela negara diawali pada tanggal 19 Desember yang dijadikan sebagai Hari Bela Negara yang dilatar belakangi terbentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia pada agresi militer Belanda kedua. Nilai-nilai bela negara ini harus kita junjung tinggi terhadap ancaman yang akan terus datang, baik itu mengancam Pancasila, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga NKRI. Kita harus waspada terhadap ideologi-ideologi yang baru yang mengancam seperti hoax yang beredar di mana-mana. Pengertian bela negara merupakan tekad, perilaku, tindakan warga negara yang dijiwai oleh kebanggaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjaga kedaulatan negara,
keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai dasar bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Serta yang kelima, kemampuan bela negara. Nah, indikatornya sendiri tertuang dalam penjabaran dari nilai-nilai dasar bela negara itu sendiri. Adapun kesadaran bela negara bagi ASN antaranya dengan 1. Mematuhi hukum. Contoh, seorang guru harus bisa menjaga norma dan kode etik profesi sebagai guru agar tidak menyalahi aturan. Yang kedua, disiplin. Contoh, seorang guru dituntut harus selalu disiplin dalam menjalankan tugasnya, baik itu masalah waktu, tepat, dan pakaian. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Contohnya, seorang guru harus bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam Pancasila, karena guru adalah teladan bagi murid-muridnya. Yang keempat, melakukan pengabdian dengan fokus dan ikhlas. Contohnya, seorang guru secara sadar dirinya sebagai pelayan masyarakat, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mendidik masyarakat. Yang kelima, memberikan pelayanan kepada publik dengan ramah, santun, jujur dalam segala hal. Contohnya, seorang guru harus rendah hati dan berperilaku layaknya seorang guru, kapanpun dan dimanapun. Demikian pemaparan prospek wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.